The Sedona Method, karya Hal Dwoskin. Kita mulai dari pengantar. Apa itu metode Sedona? Anda merasa hati Anda hangat dan terbuka. Tulang belakang Anda kesemutan dan tubuh Anda melayang di udara. Saat Anda melihat ke sekeliling ruangan, warnanya tampak lebih cerah dan suaranya lebih jernih. Seperti Anda benar-benar merasakan lingkungan Anda untuk pertama kalinya. Pikiran Anda terasa jauh lebih tenang. Namun, ada banyak kemungkinan baru dan indah yang melayang ke dalam kesadaran Anda tentang bagaimana Anda dapat memperbaiki hidup Anda dan hidup bahagia sekarang. Anda merasa lebih rileks dan nyaman, mengetahui bahwa semua baik-baik saja dan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Mata Anda sedikit berkaca-kaca, karena sulit bagi Anda untuk percaya bahwa latihan sederhana seperti itu dapat membuat perbedaan yang begitu besar dan langsung pada perasaan Anda. Anda bersemangat tentang masa depan, mengetahui bahwa Anda dapat menghadapi apapun yang terjadi dengan perasaan baru akan kekuatan batin, kemudahan dan kepercayaan diri. Tidak peduli apapun kurva kehidupan yang Anda hadapi. Yang terbaik dari semuanya, Anda tahu ini baru permulaan. Anda dapat dengan mudah memiliki jenis pengalaman ini untuk diri Anda sendiri, seperti puluhan ribu orang lainnya yang telah hidup dan menggunakan teknik sederhana ini, namun kuat, yang diajarkan Sedona Training Associate selama bertahun-tahun dalam seminar langsung dan program audio kami. Sekarang teknik ini tersedia untuk Anda dalam buku ini. Apakah Anda terbuka untuk benar-benar bahagia? Apakah Anda bersedia mencapai semua yang Anda inginkan dalam hidup Anda? Apakah Anda siap menemukan apa yang selalu dicari hati Anda? Jawabannya tidak untuk ketiga pertanyaan ini. Jangan bersusah payah membaca buku ini. Jika Anda menjawab ya untuk salah satu dari mereka, metode Sedona akan menunjukkan kepada Anda cara praktis untuk memanfaatkan sumber batin kebahagiaan tanpa batas, untuk mencapai impian terliar dan potensi tertinggi Anda, dan untuk menjadi pencari spiritual. Kita hidup di dunia yang mengalami perubahan cepat dan tidak semuanya positif. Sebagian besar dari kita mendambakan kepastian, keamanan, dan soliditas yang tidak bisa kita dapatkan. Temukan di luar diri kita, tidak peduli seberapa keras kita berusaha. Namun sifat-sifat ini sudah ada dalam diri kita masing-masing, menunggu untuk diungkapkan. Seolah-olah kita memiliki sumur harapan batin atau sumber kegembiraan dan vitalitas yang terputus dari suplai air. Namun, diam-diam setiap orang memiliki alat untuk menyambung kembali. Penasaran? Saya harap begitu, karena saya ingin berbagi proses sederhana dengan Anda yang dapat memenuhi janji ini. Metode Sedona, teknik ini lebih membantu ribuan orang memanfaatkan kemampuan alami mereka untuk melepaskan emosi yang tidak nyaman atau tidak diinginkan saat itu juga. Emosi kita yang membatasi itulah yang mencegah kita menciptakan dan mempertahankan kehidupan yang kita pilih. Kita menyerahkan kemampuan pengambilan keputusan kami kepada mereka. Kita bahkan membayangkan bahwa emosi kita dapat menentukan siapa kita seharusnya. Hal ini tampak jelas dalam penggunaan bahasa kita. Pernahkah Anda berkata kepada seseorang, "Saya marah" atau "Saya sedih"? Saat kita berbicara seperti ini, kita mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita dan kepada diri kita sendiri, tanpa kita sadari bahwa kita adalah kemarahan kita, atau kita adalah kesedihan kita. Kita terhubung dengan orang lain dan diri kita sendiri seolah-olah kita adalah perasaan kita. Faktanya, kami bahkan mengarang seluruh cerita tentang mengapa kami merasakan apa yang kami rasakan untuk membenarkan atau menjelaskan kesalahan persepsi tentang identitas kami ini. Bukannya perasaan kadang-kadang tidak tampak dibenarkan. Hanya saja perasaan hanyalah perasaan.
perasaan bukanlah diri kita, dan kita dapat dengan mudah melepaskannya. Memilih dan membiarkan mereka pergi, membebaskan kita untuk memahami apa yang sebenarnya ada di sini, dan untuk bertindak atau menahan diri dari bertindak sesuai dengan itu. Ini diterjemahkan menjadi kemampuan untuk menangani kehidupan, untuk dapat membuat pilihan yang kuat dan lebih jelas. Ini memungkinkan Anda dan saya bertindak dengan cara yang mendukung kita dalam mencapai tujuan dan aspirasi kita, bukan menyabotasinya. Saya telah melihat proses melepaskan emosi tumbuh menjadi kemampuan untuk memiliki lebih banyak uang, hubungan yang lebih baik, kesehatan yang bersinar, kesejahteraan fisik, dan kemampuan untuk menjadi bahagia, tenang, dan fokus, tidak peduli apa yang terjadi sekitar kita. Kedengarannya bagus, bukan? Saya pikir itu terjadi pada tahun 1976, ketika saya bertemu Lester Levinson, pria yang mengilhami penciptaan metode Sedona dan juga akan menjadi mentor saya. Saat itu, saya adalah seorang pencari yang rajin. Meskipun bingung, yang telah menghadiri berbagai seminar yang dimiliki oleh guru-guru dari timur dan barat. Saya telah mempelajari berbagai disiplin yang berpusat pada tubuh, termasuk yoga, tai chi, dan shiatsu. Saya telah aktif berpartisipasi dalam banyak kursus pertumbuhan pribadi, termasuk EST, aktualisme, seminar Theta, dan rebirthing. Di seminar-seminar ini, saya mendapatkan banyak pengalaman menyenangkan dan mendengarkan serta memahami. Setidaknya secara intelektual banyak konsep yang berguna. Tetap saja saya merasa tidak lengkap. Saya merindukan jawaban yang sederhana dan kuat untuk beberapa pertanyaan penting, namun menjengkelkan, seperti tujuan hidup saya, apa itu kebenaran, apa saya, dan bagaimana saya bisa merasakan betah dan damai dengan hidup saya. Banyak dari apa yang saya dengar dan alami hanya menambahkan pertanyaan saya. Tidak seorang pun tampaknya memiliki jawaban yang benar-benar memuaskan atau benar-benar memuaskan diri mereka sendiri tentang sifat asli mereka. Ada juga keyakinan yang kuat dan hampir universal bahwa tumbuh adalah kerja keras yang mengharuskan kita membuka jiwa, menghidupkan kembali masalah yang menyakitkan dan belum terselesaikan. Itu semua berubah selama pertemuan saya yang sangat beruntung dengan pria yang luar biasa ini. Bertemu Lester Levinson. Saya bertemu Lester di sebuah seminar yang dipimpin oleh seorang pembicara terkenal, yang dihadiri Lester sebagai tamu pemimpin. Hari itu, sekelompok dari kami pergi makan siang bersama. Kehadiran Lester langsung mengejutkanku. Dia benar-benar damai dan berpikiran sama. Sangat nyaman dengan dirinya sendiri. Dia sederhana dan mudah diajak bicara dan memperlakukan semua orang sebagai temannya. Bahkan saya, orang asing. Jelas bahwa dia mengakhiri pencariannya dan menemukan jawaban yang saya cari. Saya tahu saya harus mencari tahu lebih banyak. Ketika saya bertanya kepada Lester apa yang dia lakukan, dia mengundang saya ke sebuah seminar yang diadakan akhir pekan depan. Yang dia katakan kepada saya hanyalah bahwa sekelompok orang akan duduk mengelilingi meja dan melepaskan. Saya tidak yakin apa melepaskan maksudku. Tapi aku tahu jika itu bahkan bisa mengarahkanku ke arah kualitas yang Lester adalah perwujudan hidup. Aku pasti menginginkannya. Saya mengambil lompatan keyakinan dan mendaftar di tempat. Akhir pekan itu, saya pada dasarnya berada di posisi yang sama dengan Anda saat ini. Saya akan memulai perjalanan yang membuat saya merasa sedikit gentar. Saya tidak yakin persis dengan apa yang saya terlibat, dan karena saya telah melakukan banyak seminar, saya juga memiliki tingkat skeptisme yang sehat. Saya menemukan diri saya bertanya-tanya, ya Tuhan, apakah ini akan menjadi salah satu dari kekecewaan di sepanjang jalan? Namun, ketika kursus dibuka,
Saya melihat diri saya dan orang lain di kelas melepaskan kepercayaan yang telah lama dipegang, dan keterbatasan dengan kemudahan dan kecepatan yang luar biasa. Namun tanpa harus menghidupkan kembali atau menjelaskan kisah hidup mereka. Hampir dalam semalam, saya tahu bahwa saya telah menemukan apa yang saya cari. Nyatanya, jauh di lubuk hati, saya tahu bahwa proses pelepasan ini adalah tujuan saya dilahirkan dan berbagi dengan dunia. Dan sampai saat ini, saya tidak pernah goyah. Dalam 26 tahun terakhir, saya telah menyaksikan ribuan orang lain mengubah hidup mereka secara radikal namun lembut, menjadi lebih baik hanya dengan mempelajari satu teknik sederhana yang elegan namun kuat. Asal-usul metode Sedona. Saat persahabatan saya dengan Lester berkembang, saya menemukan lebih banyak tentang dia, yang menegaskan kesan awal saya. Dia adalah pria yang telah menguasai tantangan terbesar dalam hidup. Pada tahun 1952, pada usia 42 tahun, Lester, seorang fisikiawan dan pengusaha sukses, berada di puncak kesuksesan duniawi. Namun, dia adalah seorang pria yang tidak bahagia dan sangat tidak sehat. Dia memiliki banyak masalah kesehatan, termasuk depresi, pembesaran hati, ginjal, masalah limpa, hiperadisitas, dan bisul yang melubangi perutnya dan membentuk lesi. Dia sangat tidak sehat. Pada kenyataannya, setelah mengalami serangan jantung kedua, dokter mengirimnya pulang ke apartemen penthouse Central Park South di New York City untuk meninggal. Lester adalah pria yang menyukai tantangan. Jadi alih-alih dia menyerah, dia memutuskan untuk kembali ke lab dalam dirinya dan menemukan beberapa jawaban. Karena tekad dan konsentrasinya, dia mampu menembus pikiran sadarnya untuk menemukan apa yang dia butuhkan. Apa yang dia temukan adalah alat pamungkas untuk pertumbuhan pribadi, cara melepaskan semua keterbatasan batin. Dia sangat senang dengan penemuannya, sehingga dia menggunakannya secara intensif selama 3 bulan. Pada akhir periode itu, tubuhnya menjadi sehat kembali. Lebih jauh lagi, dia memasuki keadaan damai yang mendalam yang tidak pernah meninggalkan sampai dia meninggal pada tanggal 18 Januari 1994. Apa yang Lester temukan secara langsung adalah bahwa kita semua adalah makhluk tak terbatas, dibatasi oleh konsep yang kita pegang dalam pikiran kita. Konsep pembatas ini tidak benar. Lebih jauh lagi, karena itu tidak benar, mereka dapat dengan mudah dilepaskan atau diberhentikan. Pengalaman Lester membuatnya mengerti bahwa dia tidak hanya bisa mempraktikkan teknik ini sendiri, dia juga bisa mengajari orang lain bagaimana menemukannya juga. Hasilnya, dia mulai bekerja dengan orang-orang baik dalam kelompok kecil maupun individu. Lester sangat percaya bahwa pertumbuhan pribadi tidak tergantung pada sumber eksternal apapun, termasuk seorang guru, dan dia tidak ingin menjadi guru siapapun. Namun, karena betapa tingginya perasaan orang-orang di sekitarnya, terlepas dari protes dan upaya untuk menghindari hal itu terjadi, banyak siswa Lester bersikeras untuk melihatnya sebagai guru. Jadi, pada tahun 1973, Lester menyadari bahwa ajarannya perlu diformalkan ke dalam suatu sistem yang dia dapat mengizinkan orang lain untuk mengajar, meninggalkannya dari persamaan. Sebuah cara untuk mengubah tekniknya yang ampuh untuk pertumbuhan pribadi menjadi sistem do-it-yourself telah dirancang, yang sekarang disebut metode Sedona. Topik buku ini. Bagaimana rilis telah mempengaruhi hidup saya. Sejak awal hubungan saya dengan Lester terasa seperti teman baik. Saya langsung tertarik dengan dia dan pengajarannya, sehingga saya dengan cepat mengambil ketiga kursus yang dia tawarkan. Kursus dasar di bulan November, kursus lanjutan di bulan Januari, dan pelatihan instruktur di bulan Februari.
Saya terburu-buru untuk mempelajari semua yang saya bisa. Saya juga memulai bekerja dengan Lester dalam membagikan ajarannya ke dunia. Bekerja dengan Lester memberi saya kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, mengamati dia beraksi, dan melihat bagaimana dia menghadapi tantangan hidup yang tak terelakkan. Saya sangat terkesan. Salah satu cara kami berhubungan adalah dengan duduk di warung kopi dan berbicara panjang lebar. Dia secara konsisten menikmati duduk dan mengobrol sambil minum kopi. Sampai sesaat sebelum kematiannya, dia sering menyatakan, kantor saya adalah koper saya dan tempat terdekat untuk mendapatkan secangkir kopi yang enak. Pertemuan kami selalu sedikit lucu dan terkadang membuat saya frustasi, karena saya selalu menganggap penting untuk mendiskusikan kebenaran. Sedangkan Lester akan selalu mengarahkan percakapan ke topik yang biasa-biasa saja. Meskipun demikian, setiap kali kami bersama, pemahaman dan pengalaman langsung saya tentang kebenaran akan semakin dalam, bahkan jika kami tidak pernah membicarakannya. Dia adalah contoh hidup daripada seseorang pontifikator. Ini membantu saya menemukan kesempatan untuk melepaskan dan mengalami kebebasan yang lebih besar setiap saat. Sebuah praktik yang tetap bersama saya hingga hari ini. Saya sangat sibuk, sehingga saya bahkan mulai mengadakan kelompok dukungan untuk orang-orang yang menggunakan metode Sedona di ruang tamu apartemen Upper West Side saya. Tetapi tidak lama kemudian, saya menyadari bahwa saya perlu menjadi dewasa dan tumbuh secara pribadi sebelum saya dapat banyak berguna bagi Lester dan organisasinya yang sedang berkembang. Saya memutuskan untuk mendukungnya sebagai sukarelawan dan peserta aktif alih-alih sebagai karyawan sambil terus mengeksplorasi dengan berbagai cara bagaimana pelepasan akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari saya. Segera setelah itu, saya memulai bisnis saya sendiri menjual perhiasan. Keberhasilan usaha ini memberi saya kesempatan untuk bekerja paruh waktu, sambil menjelajahi kehidupan dan membebaskan saya secara penuh waktu. Saya melanjutkan usaha ini dan keterlibatan saya yang lebih santai dengan Lester sampai pada tahun 1981, saat saya bekerja dengan metode dalam bisnis dan kehidupan pribadi saya menjadi semakin yakin bahwa saya telah menemukan teknik yang dapat membantu siapapun. Di akhir tahun 70-an, Lester pindah ke Arizona. Kecuali melalui acaranya, kontak saya dengan Lester selama periode ini hanya sesekali, tapi terus mempengaruhi saya secara mendalam. Kemudian pada tahun 1981, saya diundang terbang ke Phoenix untuk mengikuti pelatihan instruktur lagi. Seminar ini memulai babak baru hubungan kami. Itu juga menghidupkan kembali keinginan saya untuk bekerja sama dengan Lester dalam membagikan metode kepada dunia. Saya mulai memimpin lokakarya untuk lulusan metode Sedona secara teratur di New York City dan terbang ke Arizona beberapa kali dalam setahun untuk pelatihan lebih lanjut dan untuk berpartisipasi dalam retreat selama seminggu atau lebih lama yang disebut intensif. Memimpin lokakarya dan berpartisipasi dalam pelatihan dan intensif sangat mempercepat penggunaan metode secara pribadi. Saya melihat hasil yang mendalam pada diri saya dan teman-teman yang juga berpartisipasi. Selama periode yang sama ini, saya memutuskan untuk berpartisipasi lebih aktif, penuh waktu dalam dunia bisnis. Saya sempat bekerja untuk ayah saya yang menjual real estate industri di dalam dan sekitar New York. Tetapi saya merasa pekerjaan itu tidak cocok untuk saya. Kemudian saya bergabung dengan sebuah perusahaan di Manhattan yang menjual koperasi dan kondominium. Saya sangat cepat dapat mengubah metode untuk mendukung kemampuan penjualan saya dan menjadi salah satu tenaga penjual teratas mereka. Untuk sementara, saya menikmati melakukan ini.
Tetapi kemudian muncul kesempatan untuk bergabung dengan saudara laki-laki saya dalam membangun investasi divisi di perusahaan real estate ayahku. Saya dengan senang hati melakukan transisi untuk menjual gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan investasi real estate lainnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup kami, saya dan saudara laki-laki saya menjadi teman. Saya dapat melepaskan bagasi lama yang saya bawa tentang hubungan kami sebelumnya. Dan kami menjadi tim bisnis yang hebat. Kami mengalami masalah yang berulang. Bagaimanapun, untuk memulai lebih banyak kesepakatan daripada yang sebenarnya kami tutup. Kemudian suatu hari tiba-tiba, Lester menelpon saya untuk melihat bagaimana keadaan saya. Saya menjelaskan apa yang terjadi. Dia mengatakan satu kalimat yang benar-benar membalikkan rasio penutupan kami dan sisa karir bisnis saya. Dia hanya berkata, "Bank di bank, bukan di kepalamu." Tanpa saya mengatakan apapun tentang itu, dia menangkap kecenderungan yang saya dan kebanyakan orang lain dalam profesi penjualan miliki, yaitu head banking. Saya begitu sibuk membayangkan betapa hebatnya ketika saya menutup setiap kesepakatan, sehingga saya mengabaikan untuk benar-benar menutupnya. Segera setelah saya mulai merilis, alih-alih berfantasi, kami mulai membuat lebih banyak kesepakatan. Pelajaran penting lainnya tentang melepaskan dipelajari ketika saya menerima daftar 9 pusat perbelanjaan dari apa yang dikenal luas di industri saat itu sebagai broker Xerox. Pialang Xerox adalah seseorang yang mendapatkan daftar tertulis tentang properti dari pialang lain, kemudian menyalin dan mengirimnya ke pialang dan kepala sekolah lain tanpa pernah repot-repot memeriksa fakta atau menghubungi pemilik sebenarnya atau agen cantuman. Saya mengirim salinan daftar itu ke salah satu pelanggan saya yang lebih baik, dan dia membalas saya dengan tawaran langsung dengan harga hampir penuh. Tentu saja, saya sangat senang. Jadi saya mengangkat telepon untuk menelpon orang yang saya pikir adalah kepala sekolah, hanya untuk mengetahui bahwa daftar tersebut berasal dari broker Xerox, tanpa ada cara untuk menghubungi pemilik sebenarnya. Bingung. Saya menyadari bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan selain melepaskan. Jadi saya melakukannya. Saya menjernihkan pikiran saya dan melepaskan semua perasaan saya tentang situasi tersebut sampai saya mencapai titik di mana tidak apa-apa. Apakah saya pernah membuat kesepakatan atau tidak? Panggilan telepon berikutnya di kantor kami berasal dari kepala pusat perbelanjaan yang sebenarnya. Menanggapi iklan mencari properti yang kebetulan kami jalankan di jurnal Wall Street, ketika dia menawari kami daftar di properti yang sama, saya hampir jatuh. Ini hanyalah salah satu dari banyak peristiwa yang membuat saya memahami bahwa pernyataan yang saya dengar berulang kali dari Lester benar-benar benar. Bahkan yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin ketika Anda benar-benar melepaskannya. Saya juga berlatih menggunakan metode dengan benar saat menutup kesepakatan. Kadang-kadang ketika orang menegosiasi ulang kontrak bernilai jutaan dolar dan mencoba menipu saya atau satu sama lain dengan mengarang cerita baru tentang apa yang telah kami sepakati, alih-alih hanya menandatangani surat-surat dan pertukaran cek. Ini adalah saat-saat yang menegangkan karena banyak uang yang dipertaruhkan. Meskipun demikian, karena saya melepaskan, saya tahu kapan harus diam, yang sangat sulit bagi seorang broker. Saya juga tahu kapan harus membela apa yang benar. Imbalan finansial berada di luar harapan saya. Pada awal 1987, saya telah menabung cukup uang untuk pindah ke Arizona, untuk bergabung kembali dengan Lester dan mendukungnya dalam membagikan tekniknya yang luar biasa kepada dunia, yang membuat kakak dan ayah saya khawatir. Saya pindah ke Phoenix dan menjadi sukarelawan penuh waktu untuk organisasi nirlaba miliknya, Institut Sedona,
melakukan apapun yang diperlakukan untuk menyebarkan berita. Saya menghabiskan sebagian besar sisa hidup Lester bekerja sama dengannya dalam misinya, hampir seluruhnya tanpa kompensasi uang. Alasan saya tidak keberatan bekerja secara gratis adalah karena saya dapat melihat seberapa baik yang saya lakukan dan seberapa banyak saya secara pribadi berubah menjadi lebih baik. Pada tahun 1989, Lester meminta saya pindah ke Sedona untuk membantunya menjual beberapa kepemilikan real estate organisasi kepada lulusan untuk mengumpulkan uang. Di sanalah saya bertemu istri saya, Amy. Saya melihatnya di kelas karate dan langsung mengenali siapa dia bagi saya. Jadi keesokan harinya saya mengajaknya kencan. Namun dia berkencan dengan pria lain pada saat itu dan meminta kartu saya jika situasinya berubah. Beberapa bulan kemudian, saya mendapatkan telepon darinya dan kami berkencan. Itu hari Rabu. Pada hari Sabtu itu dia mengikuti kursus metode Sedona. Hari ini Amy dan saya memiliki hubungan yang indah dan penuh cinta. Tetapi tidak selalu seperti itu. Itu sulit pada awalnya. Sejujurnya, Amy tertarik dengan pria lain saat kami bertemu. Jadi aku harus melakukan banyak pelepasan agar dia akhirnya memilihku. Begitu kami menikah, kami masih berselisih, yang tentu saja masih terjadi. Itu wajar saja. Tetapi karena kami sama-sama menggunakan metode Sedona, ketika terjadi sesuatu yang menyebabkan kekesalan, kami melepaskannya. Dari sudut pandang saya, hubungan kami sangat tidak biasa, karena terus menjadi lebih baik dan lebih penuh kasih. Pada awal tahun 90-an, hubungan saya dengan Lester telah berkembang menjadi tempat saling percaya dan hormat, sehingga dia memutuskan untuk menyerahkan hak cipta ajarannya kepada saya dan meminta saya untuk melanjutkan karyanya. Saya mempertahankan organisasi yang dia dirikan untuk tujuan ini sampai 2 tahun setelah kematiannya. Kemudian pada tahun 1996, saya memutuskan akan jauh lebih efektif bagi Amy dan saya untuk memulai sebuah perusahaan baru, Sedona Training Associate, untuk menyampaikan metode kepada dunia dengan cara yang lebih besar. Salah satu hal yang paling mengesankan saya tentang proses pelepasan adalah bahwa hal itu menghasilkan rasa damai, bahagia gembira, dan ketenangan yang tak tergoyahkan, yang selalu bersama saya. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitar saya. Bukannya masih belum ada pasang surut, tapi seperti yang biasa dikatakan Lester, ini benar-benar metode dari bawah ke atas. Saya tahu dari pengalaman langsung saya sendiri bahwa apa yang dulu saya anggap sebagai pengalaman puncak atau sesuatu yang sangat hebat, sekarang normal, dan puncak saya terus semakin tinggi. Saya tidak tahu seberapa jauh ke atas, dan saya menantikan untuk mengetahuinya. Kabar baiknya adalah bahwa kebaikan yang saya alami menggunakan metode ini tidaklah unik. Orang-orang di seluruh dunia telah mampu menghasilkan hasil fenomenal yang sama dalam hidup mereka. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah studi tentang keefektifan metode Sedona dilakukan dengan sebuah perusahaan asuransi bernama Mutual of New York. Sekelompok penjamin lapangan dilatih dalam metode dan hasil penjualan mereka dibandingkan dengan sekelompok kontrol sedekat mungkin selama 6 bulan. Selama masa penelitian, kelompok yang mempelajari metode mengungguli kelompok kontrol sebesar 33%. Studi ini juga dipecah menjadi 2 segmen 3 bulan, dan hasilnya pada 3 bulan kedua lebih baik daripada 3 bulan pertama. Kemanjuran metode meningkat dari waktu ke waktu. Cara menggunakan buku ini. Dalam buku ini, Anda akan mempelajari metode Sedona, sebuah teknik yang dapat Anda gunakan setiap hari selama sisa hidup Anda. Ketika Anda mulai melepaskan semua beban emosional yang menghalangi Anda melakukan apa yang Anda tahu seharusnya Anda lakukan dan ingin Anda lakukan.
Anda akan mendapati diri Anda menjadi semakin sukses dalam segala hal yang Anda lakukan. Buku ini tidak akan memberi Anda daftar baru tentang harus dan tidak boleh, atau perilaku baru yang harus Anda coba terapkan dalam hidup Anda. Kita sudah cukup memikul diri kita sendiri. Sebaliknya, Anda akan belajar bagaimana mengubah diri Anda dari dalam keluar. Ketika Anda mengubah diri Anda dari dalam keluar, perubahan itu bersifat permanen. Selain itu, saat Anda bereksperimen dengan sistem sederhana ini dalam hidup Anda akan terus menemukan lebih banyak cara untuk menerapkannya. Wawasan awal apapun yang Anda peroleh dari membaca buku ini dan bekerja dengan metode hanyalah puncak dari gunung es. Teknik tunggal ini dapat mempengaruhi setiap bagian hidup Anda karena dibangun di atas fakta adalah makhluk tak terbatas. Jika Anda memikirkan kembali hidup Anda mungkin pernah melihat keadaan tanpa batas ini, yang wajar bagi kita semua. Anda mungkin juga pernah mengalami sekilas atau periode di mana Anda merasa seperti berada dalam keadaan mengalir. Saat-saat di mana segala sesuatu tampak klik dan bekerja dengan mudah. Dengan menggunakan metode Sedona, Anda dapat mengalami flow sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mulai sekarang. Saya tidak tahu pembaca seperti apa Anda. Anda mungkin tipe orang yang berpartisipasi penuh dalam apa yang Anda baca. Atau Anda mungkin hanya mengumpulkan ide-ide berguna yang dapat Anda gunakan nanti sesuai pilihan Anda. Saya sarankan Anda berpartisipasi penuh dan melakukan semua latihan yang disajikan dalam buku ini. Menurut pengalaman saya, satu-satunya cara agar Anda dapat mempelajari cara melepaskan secara efektif adalah dengan melakukannya sendiri. Pengalaman langsung, manfaat tambahan akan diperoleh dari membaca buku ini berulang kali. Karena dengan cara itulah, Anda akan mempelajari dan mengintegrasikan keterampilan praktis untuk memanfaatkan kemampuan alami Anda untuk melepaskan keterbatasan. Buku ini dibagi menjadi 2 bagian. Di bagian 1, kita akan menelusuri dasar-dasar proses melepaskan dan motivasi yang mendasari keterbatasan batin. Anda akan diperkenalkan dengan berbagai teknik yang dapat mempercepat Anda di jalan menuju kebebasan, seperti cara mengatasi penolakan, menjadi hadir, menyelesaikan perasaan Anda tentang konflik masa lalu, mencapai tujuan Anda, menyeimbangkan sisi positif dan negatif dari kehidupan, persamaan emosional. Di bagian 2, kita akan menjelajahi beberapa area spesifik dalam hidup Anda di mana Sedona metode dapat memiliki dampak yang kuat dan positif. Ini termasuk menemukan kebebasan dari rasa bersalah, malu, takut dan cemas, melanggar kebiasaan, membangun kekayaan, mengoperasikan bisnis, meningkatkan hubungan, mengembangkan kesehatan bercahaya, dan berkontribusi pada penciptaan dunia yang harmonis dan damai. Silakan bekerja dengan materi secara berurutan. Setiap bab membangun dasar yang kokoh untuk bab-bab berikutnya. Anda tidak akan mempelajari semua yang Anda bisa dari buku ini, sampai Anda mengerjakan bab-babnya secara berurutan dan melakukan yang terbaik untuk menerapkan apa yang Anda pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Setiap bab berisi setidaknya beberapa permata yang dapat memperkaya hidup Anda. Biarkan diri Anda membuka semampu Anda terhadap apa yang dikomunikasikan dalam buku ini, dan lihatlah itu sebagai kesempatan untuk mengubah kesadaran dan hidup Anda. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh setelah Anda menyelesaikan buku ini, Sedona Training Associate menawarkan versi audio tape dari kursus ini, serta seminar langsung di banyak kota besar di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Jangan percaya apapun yang saya katakan. Tolong jangan percaya apapun dalam buku ini kecuali Anda dapat membuktikannya sendiri. Hanya karena sesuatu dikatakan secara tertulis, tidak membuatnya demikian, terutama dengan otoritas apapun.
Ada kecenderungan untuk menerima begitu saja apa yang dikatakan, desas-desus atau kepercayaan. Lester sangat percaya bahwa kita harus menghindari melakukan hal ini dengan guru kita. Sebaliknya, kita harus membiarkan diri kita tetap terbuka terhadap pesan guru. Sebagai percobaan dalam pertumbuhan, kita hanya boleh menerima apa yang diajarkan setelah kita dapat membuktikannya melalui pengalaman langsung kita sendiri. Dia menyebut ini mengambilnya untuk diperiksa. Saya menyarankan agar Anda mengambil untuk memeriksa semua yang Anda ketahui dalam buku ini. Beri diri Anda izin untuk terbuka terhadap pesan tersebut tanpa menerimanya dengan keyakinan buta. Materi tersebut akan memiliki nilai lebih bagi Anda setelah Anda menjelajahi dan menerapkannya atau memeriksanya dalam kondisi kehidupan nyata. Gagasan di metode Sedona mungkin tampak bertentangan dengan apa yang telah Anda pelajari dari metode dan modalitas lain, tetapi tidak perlu membuang materi lain yang telah Anda pelajari. Sisihkan saja sebaik Anda bisa saat Anda menjelajahi buku ini. Saya sangat menyarankan Anda menggunakan perbandingan dan penilaian jika hanya untuk saat ini. Setelah Anda memiliki waktu untuk menarik kesimpulan Anda sendiri, Anda dapat kembali dan membandingkan materi ini dengan semua hal lain yang telah Anda pelajari dan melihat di mana kesesuaiannya. Orang-orang biasanya menemukan pelepasan tambahan yang bagus untuk teknik dan terapi lain yang sudah mereka gunakan. Kontradiksi tidak dapat dihindari ketika Anda membandingkan jalur atau tradisi pertumbuhan yang berbeda. Ini tidak serta-merta membatalkan sudut pandang yang berbeda. Dalam hal penemuan diri, jika Anda dapat merangkul banyak kemungkinan, Anda akan menemukan diri Anda memahami dan menerapkan wawasan yang Anda peroleh pada tingkat yang lebih dalam, lebih tulus, dan jauh lebih berguna. Ada banyak sinar yang mengarah ke satu matahari. Ini masalah resonansi. Dari sudut pandang saya, segala sesuatu di dunia ini memiliki getaran atau resonansinya sendiri, termasuk Anda dan semua orang yang Anda temui. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa orang cenderung menarik Anda ketika Anda bersama mereka, sementara yang lain tampaknya menarik Anda, dan bahwa mereka sering tidak perlu mengatakan atau melakukan apapun untuk mempengaruhi Anda? Saat kita melepaskan dan tumbuh dalam pemahaman, resonansi atau frekuensi kita cenderung naik. Tapi ini bukan hanya masalah lebih tinggi atau lebih rendah. Kita semua berhubungan lebih baik dengan beberapa orang daripada yang lain, meskipun mereka berada pada tingkat getaran yang sama dengan kita. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk guru dan ide. Saat Anda membaca metode Sedona, Anda mungkin menemukan bahwa Anda beresonansi dengan bab-bab tertentu, sementara yang lain membuat Anda merasa sedikit bingung atau tidak tergerak. Bagian dari buku ini akan memiliki nilai lebih bagi Anda di berbagai kesempatan. Seiring waktu, saat Anda mengerjakan rilis, bagian lain akan lebih menonjol daripada awalnya. Itu karena Anda telah berubah dan siap untuk melihat sesuatu dari perspektif baru. Ketika ini terjadi, biarkan diri Anda menghargai perubahan dan ubah fokus Anda sesuai dengan itu. Terapkan sikap yang lembut dan menyenangkan. Yang terpenting, peliharalah diri Anda saat Anda terlibat dalam proses-proses dalam buku ini. Jadilah sahabat dan pendukung terbaik Anda, bukan sersan pelatih atau pemberi tugas. Ubah diri Anda melalui pengalaman sukacita. Segera Anda akan membuat banyak penemuan yang menarik dan menginspirasi tentang cara-cara yang selama ini Anda batasi. Kemudian, saat batasan ini hilang satu persatu, Anda akan menjadi lebih ringan, lebih bahagia, lebih rileks dan nyaman. Metode Sedona mengingatkan kita pada apa yang sudah dikenali roh kita secara intuitif. Kita bisa memiliki kebebasan dan kebahagiaan sekarang. Kita tidak perlu menunggu sampai suatu hari nanti ketika kita telah bekerja cukup keras untuk mendapatkannya, atau ketika kita telah berhasil membuat diri kita siap. Kami memiliki alasan untuk bersukacita.
dan untuk bergembira sekarang.